Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hamba Allah yang Allah muliakan, kita lanjutkan taklim kita berkenaan dengan waris, dan memang sebetulnya agak panjang juga ya. Kita langsung saja. Ada beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta warisan sebelum harta itu kemudian dibagi. Pertama, kalau mayit belum mengeluarkan zakat, keluarkan dulu zakatnya. Yang kedua, tentu berkenaan dengan pemulasaraan jenazah. Kan ada biaya-biaya gitu ya, walaupun tentu tidak terlalu mahal. Begitu juga dengan pemakaman ya. Nah, saya nggak tahu ya apakah pemakaman umum itu ada sewa ya, biaya sewa tahunan. Nah, itu kan, ataukah seperti apa? Kalau tidak dibayar sewanya, nanti ditindihin atau istilahnya apa Pak? Ya, seperti itu gitu ya. Apakah itu biayanya itu ke mayat atau ke keluarga? Tapi tergantung keluarga juga nantinya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya sebetulnya, adalah hutang piutang. Dan yang keempat adalah wasiat. Yang dimaksud wasiat harta ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf agak maraton ya, supaya ini masih slide 1, padahal kita ada 3 slide ya. Bapak Ibu, nanti dilihat surah At-Taubah ayat 34 dan 35 ya. Saya singkat saja. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, lalu tidak menginfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakat, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Ini agak nyindir sebetulnya. Apa kabarnya itu? Bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi. Ini bahasanya fatukwa. Ini fatukwa yang itu Pak. Ya, jadi kok ada disetrika gitu? Masa bahasa Al-Quran ada disetrika ini Pak? Fatukwa. Bahasa sekarang ya seperti itulah kira-kira gitu ya, fatukwa itu. Jadi dalam tafsir Kemenag atau terjemahan Kemenag itu, fatukwa itu ya disetrika atau dipanaskan. Ya, apanya? Jibahuhum. Jibahuhum itu dahi, wajunubuhum lambungnya, wadzuhuruhum punggungnya. Ya. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ya, nanti ada tafsiran yang tidak dikeluarkan zakatnya itu. Ya, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu karena tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti kalau zakat kan ada, bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Itu mensucikan jiwa. Ada zakat harta. Zakat harta macam-macam ya. Ada kalau ibu nyimpan emas lebih dari nisab. Nisab itu batas ya. Taruhlah batas minimal, karena ini berbeda ya. Ada yang 89 gram, 90, 93 gram. Kita ambil jalan tengah 90 gram. Nisabnya, batasnya 90 gram. Lalu oleh ibu itu emasnya nggak dipakai. Ada haul. Haul itu 1 tahun. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari emas itu. Tapi kalau ibu pakai, mohon maaf, ibu misalnya punya emasnya itu 5 kilo misalnya ya. Amin gitu Bu. 1 kilo dikalungin, 1/2 kilo digelang, 1/2 kilo gini, gengge atau apapun lah. 5 kilo tapi dipakai. Kan nisabnya sudah kena kan? Di atas 90 gram. Tapi dipakai. Kalau dipakai nggak punya kewajiban mengeluarkan zakatnya.
gitu. Nah, berdasarkan emas ini kemudian para ulama berijtihad, berijma bahwa harta yang didepositokan di bank itu dikiaskan ke emas itu. Artinya dia disimpan selama 1 tahun tapi tidak digunakan. Deposito kan begitu, tapi kan macam-macam ya, ada yang 3 bulan gitu ya. Ini haulnya itu 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Banyak sekali yang lainnya juga zakat kalau petani itu ziroah gitu ya. Nah, itu kalau ziroah itu kalau airnya gratis 10%. Tapi kalau airnya beli kayak di Citarum ya, itu kan beli pakai mesin, maka 5% dikeluarkan ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling besar itu adalah rikaz. Rikaz itu harta temuan. Bapak gali misalnya di belakang rumah gali, wih dapat emas 1 ton misalnya Pak, misal Pak ya, itu harus dikeluarkan zakatnya 20%. Besar Pak. Makanya Bapak nadar aja, ya Allah seandainya saya menggali dapat emas 5 kilo, pokoknya emas setengahna dek diwakafkeun ke masjid. Enak Pak, karena belum ya. Kalau sudah dapat mikir-mikir, wah nyanya sakilo teh sakia gitu ya. Iya, kadang-kadang begitu Pak. Kalau kita belum punya, nah gitu ya. Tapi ketika sudah mikir-mikir, aduh lebar gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini Pak ya, At-Taubah 34, 35, ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian mana ini? Hutang sekarang. Siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Makanya harus niat bayar. Kalau niat nggak bayar ya repot ya. Ada uang juga nggak dibayar-bayar. Kalau dibayar-bayar ya hutang tinggal hutang. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, artinya tidak melunasinya, 1000 macam alasan, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan harus hati-hati dengan hutang. Apabila seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melunasi hutang tersebut dengan harta yang ia tinggalkan sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 ya. Pembagian waris tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah ia bayar hutangnya. An-Nisa 11. Namun bagaimana jika harta orang yang meninggal dunia tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya di dunia? Jadi bororaah meninggalkan warisan harta, yang ada warisan hutang. Ada terjadi? Ada ya. Itu ya dia ya ada keluarga gitu ya. Sampai berapa 1 miliar apa 2 miliar. Tapi yang hebat adiknya itu melunasi Pak. Saya kagum betul itu ya. Jadi oleh adiknya itu dilunasi semua hutang kakak-kakaknya itu. Luar biasa itu. Nah, keluarga atau kerabatnya boleh menolong orang tersebut dari jeratan hutang dengan membantu melunasinya. Perilaku tersebut sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW bagi umat muslim untuk menolong sesamanya dari kesulitan hidup. Nah, saya ingin tanya Pak, ada yang diperbankan nggak ya? Pak, kalau di perbankan kita nggak bisa ngelunasin, gimana Pak? Selesai nggak? Pabrik misalnya, asuransi ya. Kalau nggak ada asuransi Pak, yang pilot itu Pak. Pilot kan ada istilah pilot ya. Dia nggak bisa ini karyawan, tapi beneran bukan bohongan gitu. Karena ada juga yang pura-pura pilot gitu. Nah itu gimana di dunia Pak? Apa selesai begitu? Selesai ya? Iya. Nah itu, jadi ya saya nggak tahu ya hukum undang-undang pilot atau apa seperti apalah, mungkin Bapak Ibu ya dicari. Tapi kalau di dunia itu dianggap selesai, tapi kalau dalam agama nggak bisa selesai Pak. Sampai orang yang menghutangkannya mengikhlaskan.
Kalau tidak mengikhlaskan, artinya tidak selesai, maka akan diselesaikan di akhirat. Jadi bayar hutangnya nanti di akhirat. Wah, masa Ustadz bayar hutang di akhirat, kan nggak ada dolarnya juga, rupiahnya juga. Ya akibat dari hutang itu kan dia mungkin punya amal, punya apa. Nah, bayarnya pakai amal. Amalnya selesai, bayarnya pakai dosa. Naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Saya selesaikan dulu, nanti nggak selesai lagi ya. Adapun balasan bagi orang yang menolong saudaranya adalah Allah akan melepaskan orang tersebut dari kesusahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Allah juga menjanjikan akan menutupi seluruh aib orang yang menolong saudaranya, dan Allah akan memberikan pertolongan pada orang tersebut di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Biasanya potongan hadis yang terakhir itu, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Saya masih ingat ya, dulu ketika belajar di Al-Azhar University di Kairo, Mesir itu, kalau bikin lamaran beasiswa, itu pasti di ujungnya ada hadis itu. Maksudnya supaya diterima. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, gitu ya. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Apa balasan orang meninggal yang meninggalkan hutang? Satu, ruhnya terombang-ambing tanpa kepastian. Ini menurut hadis bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia namun masih meninggalkan hutang akan terombang-ambing di alam barzah. Menurut kitab Mirqatul Mafatih, apabila urusan hutangnya di dunia belum selesai, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang binasa atau dianggap sebagai orang yang selamat. Hadis At-Tirmidzi, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Nah, ini peran keluarga ya yang luar biasa. Makanya mohon maaf ya, Bapak Ibu, jika kita menghutang, maka harus tahu pasangan kita. Suami menghutang, istri harus tahu. Istri menghutang, suami harus tahu. Disitulah keterbukaan. Bahkan tidak cukup suami atau istrinya, keluarganya, anak-anaknya lah, paling tidak gitu ya. Kalau saudaranya mungkin terlalu jauh, walaupun sebetulnya bagusnya tahu. Makanya kenapa surah Al-Baqarah 282 ya, itu ayat terpanjang kan. Kenapa kemudian harus ditulis, ada saksi begitu ya, 2 laki-laki atau 4 perempuan, yaitu untuk tertib administrasi, dan ternyata menyelamatkan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Inilah mungkin kadang-kadang kita ceroboh ya, ceroboh, tidak ada bukti dan sebagainya. Jadi Al-Quran mengajarkan kita supaya tertib, termasuk kan kita sholat saf saja kan, safnya harus lurus, rapat ya, bahunya yang rapat. Kemudian di depan, kalau di depan ada yang batal, kemudian dia keluar, maka berikutnya itu kan tertib sebetulnya. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau meluruskan saf itu pakai pedang gitu ya. Karena kebiasaan dulu itu kemana-mana nyoren pedang. Kalau di kita kan nyoren golok, petani ya, ke sawah pasti nyoren golok gitu ya. Kalau dulu pada masa Nabi hampir kemana-mana ya bawa pedang, dan itu dibolehkan. Kalau sekarang kan nggak boleh ya. Kalau nanti pemeriksaan polisi Pak, gawat juga nanti khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 2, dosa tidak diampuni sekalipun mati syahid. Wah, ini kan bahaya sekali itu ya. Hadis riwayat Muslim, semua dosa yang mati syahid diampuni kecuali yang punya hutang. Maka ini tidak main-main Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebisa-bisa mungkin jangan belajar menghutang. Kadang-kadang kan anak-anak kita ini sudah mulai belajar menghutang gitu ya.
Jadi pokoknya sebisa mungkin jangan, kecuali ketika memang terpaksa dan memang harus, ya gimana lagi gitu ya. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa semua dosa yang terkait dengan hak orang lain, baik dalam masalah harta, darah, kehormatan, semuanya tidak diampuni dengan status syahid. Dalam hal ini berlaku bagi orang yang mati syahid di darat. Adapun orang yang mati syahid di laut, semua dosanya diampuni, termasuk masalah hutang. Nah, ini berbeda lagi, karena terdapat hadis khusus tentang itu. Selain hal itu, yang dibahas oleh hadis di atas adalah orang yang bermaksiat dalam hutangnya. Adapun orang yang berhutang dan sudah mampu untuk melunasinya, segera melunasinya, dan jika dia mangkir dari pelunasan, maka dia tidak akan tertahan untuk masuk ke surga, baik dia syahid ataupun tidak. Ya, intinya sih semuanya harus diselesaikan. 3, kebaikannya dilimpahkan pada si pemberi hutang kalau dia tidak bayar hutang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wafat dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah menjelaskan tentang maksud hadis tersebut, yakni orang yang sudah meninggal tersebut akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada pemberi hutang sebagai ganti dari hutangnya yang belum terbayar. Ya, terhalang masuk surga, ini masih Ibnu Majah gitu ya. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, sombong, gulu, khianat, hutang, maka dia akan masuk surga. Sombong juga sama ya Bapak Ibu. Dalam yang saya hafal itu, la yadkhulul jannata annamamu, tidak akan masuk surga orang yang suka menggunjing, menceritakan kejelekan atau aib orang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebiji sawit misalnya ya, kecil. Maka memang betul-betul kita kenapa harus banyak istighfar, kemudian mengelus dada, kira-kira begitu ya, khawatir kita ada sombong dan sebagainya. Karena kadang-kadang tadi Bapak Ibu, orang baik, orang soleh pun kalau prinsipnya tidak kuat, lalu datang harta dia bisa sombong, lalu dia menjadi pejabat juga bisa sombong, dia punya tahta bisa sombong, punya anak banyak bisa sombong, punya istri cantik bisa sombong, apalagi lebih dari 1 gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Musnad Imam Ahmad. Nah, ini sengaja saya perbanyak supaya memperkuat hadis itu. Dalam Mausu'ah Hadisiyah Durrah Saniyah bimbingan Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf dijelaskan tafsir dari hadis tersebut, kalimat barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wafat berarti, merupakan kiasan dari kematian. Lalu kalimat dan dia terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan, atau dia pernah terjerumus namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dan kalimat terakhir, dia akan masuk surga sesuai dengan artinya. Hal yang dimaksud hutang dalam hadis ini adalah mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya. Apabila hal itu dilakukan, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini berlaku bagi orang yang mampu melunasinya, namun dia mangkir dari pelunasannya. Wallahu alam. Tapi saya ingin sebelum ke sini ya Bapak Ibu, ada kisah yang kemudian diceritakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang mufassir kontemporer. Saya sempat melihat beliau juga ya. Dalam beliau itu mengutip sebuah hadis, nanti di akhirat itu akan ada orang-orang yang kemudian saling menghujat. Ada orang masuk surga kemudian diprotes oleh orang lain. Akhirnya dia enggak jadi, kemudian ditanya, kenapa engkau memprotes ya kepada orang tersebut? Kata orang ini, ya Allah, dia dulu di dunia punya hutang kepada saya dan saya sekarang ingin dia membayarnya. Lalu ya silahkan, kata Allah,
ya, berapa hutangnya? Itu ya, sekian-sekian. Kemudian ditanya yang punya hutang itu, betul kamu punya hutang? Ya, di akhirat nggak bisa bohong, betul. Ya, kalau begitu ya sudah bayar. Lalu bayarnya dengan apa? Tadi kan kebaikan itu ya. Kebaikan berarti dengan pahala. Kalau dia ilustrasinya, kalau dia menghutang, dengan hutang itu kemudian dia punya amal dan sebagainya, ataupun amal-amal yang lain. Akhirnya apa? Si orang ini kemudian membayarkan hutangnya itu dengan kebaikan dia, pahala dia. Ternyata karena hutangnya banyak, pahalanya nggak cukup, Pak. Ketika nggak cukup bagaimana? Ini masih punya hutang, ya sudah. Saya kan punya dosa, dosa saya pindahkan ke dia. Nah, keburukannya dipindahkan itu. Nah, kemudian kata Allah kepada yang menghutangkan itu, apa kamu sudah puas sekarang ini? Ya Allah, ya saya sekarang sudah puas. Kemudian kata Allah, coba kamu lihat di sana ada apa. Ketika dia menoleh, kemudian dilihatlah keindahan surga. Pokoknya indah sekali gitu ya. Yang kan keindahan surga itu mala ainun ro'at, belum pernah mata kita melihat, wala udhunun sami'at, belum pernah kita mendengarnya, wala khotorun ala qalbil bashar, tidak terdetik terbayang dalam hati kita. Lalu kalau begitu kenapa Allah menjelaskan isi surga misalnya? Itu hanya sebagai menjelaskan saja. Adapun misalnya di surga ada banana, pisang, tidak sama dengan pisang yang ada di dunia. Di surga ada sungai yang terbuat dari susu, dari khamar, dari madu. Susu, madu, surga itu enggak sama dengan ada yang di dunia. Pokoknya tidak ada yang sama. Adapun nama itu mirip misalnya supaya manusia bisa membayangkan. Itu saja. Nah, ketika Allah kemudian memperlihatkan kepada orang yang kemudian dia meminta supaya urusan hutang orang tersebut selesai, kemudian dia melihat keindahan surga, dia bertanya, "Ya Allah, itu surga yang begitu indah itu untuk siapa?" Kemudian Allah menjawab, itu bagi mereka yang memiliki rasa kasih sayang kepada hambanya. Salah satunya adalah memaafkan dan menganggap hutang saudaranya lunas. Ini orang yang menghutangkan ini kemudian dia bilang, "Ya Allah, kalau begitu ya sudah, saya anggap lunas saja. Saya nggak jadi deh." Gitu kan? Nggak jadi nagih kepada orang ini. Pokoknya saya anggap lunas saja. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kisah ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kemudian kita satu memberikan maaf. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran itu ada wal afina anin nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Salah satu kebaikan adalah memberi maaf. Yang kedua, menganggap lunas semua hutangnya. Ya Ustadz, kalau hutangnya 1 juta 2 juta sih nggak apa-apa. Kalau hutangnya 25 juta 50 juta kan lumayan, bisa bikin kontrakan gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau hitungan di dunia memang seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bisa membebaskan hutang orang yang memang orang itu nggak punya, kalau nggak punya gimana lagi? Kecuali kalau dia mungkin mangkir nakal gitu ya, itu beda cerita lah. Tapi sekalipun mangkir nakal, kalau kemudian dia bebaskan jadi amal soleh yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah doa agar kita terhindar dari hutang. Nah iya mah kudu diapalkeun ya sih gana. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikisahkan bahwa Rasul SAW senantiasa berdoa dalam salatnya agar terhindar dari lilitan hutang. Karena Nabi juga pernah menghutang, seperti pinjam baju besi gitu ya. Kemudian ya pernah lah. Bahkan ketika Nabi dengan sahabat berjalan, ada orang nagih gitu ya. Kemudian sahabatnya bilang, "Oh ya Rasulullah, engkau punya hutang?" "Iya, saya punya hutang." Terus kata Nabi, "Mohon maaf ya, sekarang saya belum punya uangnya." Itu langsung sahabat yang bayarin gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Artinya ya ada contohnya juga gitu ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa dalam salat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya dusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya." "Bu, si bapak aya?" "Tuh aya." "Gua mah nyumput di kolong kasur." Dasieun ditagih kan gitu ya. Nah, itu kan udah satu bohong gitu kan, terus saja berbohong.
dia dapat gaji untuk melunasinya, tapi sayang karena ada HP baru misalkan, daripada bayar hutang, lebih baik menurut dia beli barang baru. Padahal itu kan nggak boleh, utamakan dulu hutang. Makanya dalam hadis, walaupun hadis ini kata para ahli hadis itu dhaif, ada 3 perkara yang harus segera diselesaikan. 1, hutang piutang, kalau punya untuk bayar segera lunasi. Yang kedua, anak perempuan sudah waktunya menikah dan ingin menikah, segera nikahkan. Sebab kalau tidak segera dinikahkan, khawatir kawin sorangan gitu kan. Ini berbahaya. Dan yang ketiga, mayat itu harus segera dikuburkan. Jangan dinanti-nanti, dibiarkan dan sebagainya. Sebab bahaya juga kalau mayat nanti nggak segera dimakamkan, besi nggak makamkan sorangan gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini doanya ya. Baik Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng. Ada yang merah itu ya, itu yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ada tambahan yang lain, wal ghammi wal hazani wal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wa dhil'id daini wa ghalabatir rijali. Itu redaksinya memang macam-macam ya. Ada yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi wal hazani wa inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wa ghalabatad daini wa qahrir rijali. Ada tambahan juga wal bukhli, karena riwayatnya memang banyak gitu ya. Jadi ini ada berapa ya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi. Ham itu rasa resah gelisah. Hammi itu Pak, kita kan suka ada ya resah gelisah gitu ya, nggak bisa tidur, resah tapi bingung ini resah kenapa gitu kan. Nah, ini salah satu doanya. Gomi, kalau gomi itu mendung Pak. Mendung itu dia diibaratkan kalau kita punya masalah Pak, saking besarnya masalah itu maka otak kita ini seperti mendung, nggak bisa berpikir, akal pun hilang, kira-kira begitu. Maka dia bisa mengerjakan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam agama. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tahun 90 apa 2000 ya, ada seorang istri S2 di universitas ternama, dia bunuh diri. Termasuk dia juga membunuh anak-anaknya, diracun atau apa. Saya nggak tahu dia punya suami atau tidak gitu ya, dalam cerita itu saya nggak tahu lah, dulu Pak ya, dulu itu. Lalu ketika ditanya apa, ternyata gara-gara hutang, gara-gara hidupnya susah gitu, untuk makan aja susah. Makanya daripada susah ya udahlah. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga ada kalau nggak salah ya, keluarga itu saya lupa lagi tuh Bu ya, ada ya. Ini terjun kalau nggak salah, terjun apa ya, terjun ya. Nah, saya nggak memperhatikan betul. Biasanya kalut itu, gomi itu kalut Pak. Orang yang sudah kalut itu ya ujung-ujung itu. Padahal dalam Al-Quran nggak boleh, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, nggak boleh, bunuh diri nggak boleh, dosa besar bunuh diri itu. Orang menyangka bunuh diri selesai masalah, padahal nambah masalah. Ya saya nggak tahu kalau Pegadaian itu kan apa namanya istilahnya, motonya itu apa Pak? Mengatasi masalah tanpa masalah, bukan tutup lubang gali lubang. Kan kata ahli keuangan itu katanya gini kan, kalau orang kaya minjem itu untuk nambah investasi ya, orang biasa-biasa untuk konsumtif, beli mobil gitu kan, konsumtif lah. Tapi kalau orang miskin minjem uang itu untuk gali lubang, tutup lubang, kira-kira begitu. Saya punya pegawai itu 9 ya. Jadi belum gajian hutangnya udah di atas gaji. Saya nggak tahu gimana hidupnya gitu kan. Memang harus diedukasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini doanya saya kira langsung saja ya. Nah ini yang Ibu kemarin tanya ya kalau nggak salah ya, tentang wasiat, hibah dan hadiah gitu ya. Apa itu hadiah? Jadi ada yang menyamakan hadiah dengan hibah, tapi kita coba lihat definisinya.
Hadiah itu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena ada prestasi atau cinta dan sebagainya. Misalnya di sini ada remaja tiba-tiba ngasih hadiah ke seseorang gitu kan. Tapi di situ ada motif apa? Motif suka gitu kan. Jadi, si perempuannya nolak terus, tapi kalau terus dikasih hadiah, luluh itu. Gitu ya. Bisa luluh gitu. Kalau hibah itu pemberian dari seseorang kepada siapapun yang ia hendaki, baik karena permohonan atau tidak. Nah, hibah orang tua kepada anak berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup. Jadi kalau Bapak Ibu, ini luar biasa ya, kalau Bapak Ibu bisa memberikan kepada anak-anak itu, ya, setiap anak dikasih rumah, ya, atau dikasih usaha dan sebagainya, itu luar biasa. Termasuk ayat yang kemarin itu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa ya. Jangan kita meninggalkan keturunan yang lemah. Ya tentu yang paling utama sih jangan sampai lemah iman ya. Lemah iman kan berbahaya. Kemudian lemah pengetahuan gitu ya. Ya termasuk lemah harta. Ya, karena lemah harta itu kata Nabi kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Kadang-kadang ya mohon maaf Bapak Ibu, saya membangun pondok ini, pondok yang PMIK itu ya, nggak tahu kenapa, padahal saya kan ada pondok satu di Mengger ini. Kalau di Mengger saya terima dari gubernur dulu ya, saya terima 700 juta 180, ya biasa saja. Tapi ketika saya bangun pondok ini, saya mikir-mikir itu ya, kalau hati ini kok nggak ngasih gitu ya. Saya malah menerima yang sifatnya individu jamaah baru saya terima gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya bantuan seperti itu ya nggak tahu. Bukan berarti masalah hukum, hati saja nggak ngasih kira-kira begitu. Terutama yang saya sudah wakafkan 1.600 meter itu. Maka saya kasih tahu kepada wakif atau munfikin itu yang meninfak. Saya bilang ini tanah sudah diwakafkan, insya Allah terjamin tidak akan dijual oleh keturunan saya, kira-kira begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang kan seperti itu, agak khawatir juga gitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau Bapak Ibu mau memberi hibah namanya, yaitu posisinya ketika masih hidup. Nah kalau wasiat adalah harta peninggalan dari yang mewariskan, tetapi wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena nanti dia double. Dan ada hadis Nabi la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat harta bagi ahli waris gitu ya. Dan kemudian lalu kepada siapa? Ya jangan kepada ahli waris. Kepada siapa? Yang kepada siapa saja silahkan kalau mau wasiat harta gitu ya. Misalnya untuk jalan, untuk masjid. Nah mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang di masyarakat juga dia mau wakaf atau mau wasiat harta itu pastinya kebanyakan untuk masjid ya, karena teks hadisnya itu kan jelas, man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun masjid karena Allah, maka ia oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Tetapi ketika Pak RW mengumumkan, ayo siapa yang mau wakaf jalan, siapa yang mau wakaf untuk sarana olahraga bermain, itu susah itu. Ya, mungkin karena nggak ada teks hadisnya gitu ya. Padahal kebaikan juga. Kadang-kadang petani di lembur itu Pak ada galengan untuk jalan itu malah dikikis habis gitu ya. Sampai sulit kalau lewat itu. Padahal kalau kita memberikan jalan itu pahala yang luar biasa, terus saja ngalir gitu ya. Ada pahalanya. Kadang-kadang di gang sempit juga udah sempit, ini kan tanah saya, saya habisin aja, paling sampai orang lewat itu nyangigir gitu kan ya. Padahal kalau dia kasih aja misalnya 1 meter itu pahala, itu tabungan akhirat sebetulnya. Cuman kadang-kadang orang melihat teks hadisnya itu, oh ini kalau masjid baru semangat, tapi kalau bukan masjid biasanya agak males gitu ya. Padahal itu adalah kebaikan juga secara umum. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maksud pemberian hadiah antara lain pernyataan cinta. Kado adalah salah satu bahasa cinta, pernyataan persahabatan, pernyataan terima kasih untuk hadiah yang diterima sebelumnya, perasaan kasihan dalam bentuk amal, pernyataan kebersamaan dalam bentuk bantuan bersama, membagi harta yang dimiliki, kayak kasus kemarin kan ketika akan bagi warisan,
berkumpul tetangga, kerabat jauh, ada yatim piatu ataupun miskin, kemudian oleh ahli waris itu sebelum dibagikan harta warisnya kemudian sodakoh dulu atas nama mayat. Itu kan kebaikan juga gitu ya. Menolong yang ditimpa kemalangan, memberikan cenderamata perjalanan. Kemudian kalau wasiat bermakna ucapan atau pernyataan yang dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Pengertian wasiat bisa menyangkut materi, bisa non materi. Wasiat juga merupakan salah satu cara yang digunakan manusia sebagai sarana untuk bertakwa. Wasiat Nabi itu, Bapak Ibu, ketika Nabi akan wafat itu, yang saya tahu ada dua ya. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di situ yang hadir Fatimah. Ali saya kurang tahu ya apa hadir atau enggak. Kemudian yang kedua as-sholah sampai 3 kali Nabi menyebutkan itu wasiat. Artinya takutlah kepada Allah. Kemudian jangan kau pernah meninggalkan yang namanya sholat. 1 kali sholat saja kau tinggalkan, ini dampaknya sangat-sangat berbahaya. Kalau dalam kitab apa itu Ad-Dardir itu disebutkan dalam tafsir surah Yasin, itu jembatan Shiratal Mustaqim, kalau kita banyak dosa, apalagi meninggalkan sholat, itu semakin memanjang, terus saja memanjang gitu ya. Makanya di situ dijelaskan ada orang yang melalui jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar, udah nyampe. Ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang berjalannya itu dengan wajahnya. Lalu tikosewad, naon bahasa tikosewad bahasa Indonesianya Pak? Tergelincir, jatuh ke neraka karena bawahnya kan neraka. Jadi itu macam-macam kondisi orang gitu ya. Nah, itu wasiat Nabi yang non materi adalah takwa dan sholat gitu ya. Nah, wasiat dalam istilah ilmu fikih, nah ini khusus wasiat dalam ilmu fikih adalah pemberian harta berupa benda atau manfaatnya. Akadnya dilakukan selagi masih hidup dan penerimanya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Nah ini, jadi beda dengan waris. Kalau waris itu ya sisanya apa adanya. Tapi kalau wasiat, otomatis mayitnya ketika menulis wasiat di hadapan notaris, di hadapan keluarga, itu kan masih hidup Pak, gitu ya. Kalau sudah wafat meninggal kan enggak, gitu ya. Nah, disitulah mungkin pentingnya, ya Bapak juga bisa dari sekarang wasiat Pak. Ya, ya paling tidak wasiat takwa, wasiat sholat gitu ya. Ketika Bapak mengumpulkan anak-anak, nih biasanya nanti Lebaran Pak ya, Idul Fitri kan dikumpulkan semua. Nah, Bapak wasiat aja, anak-anakku, cucu-cucuku, ittaqullah gitu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu bukan harta, bukan rumah, bukan jabatan, bukan mobil, tapi bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Karena bagaimanapun, ya kemarin Pak Tanto ya ada kisah. Jadi ada orang yang curang Pak ya. Dia curang, zalim dalam hal waris, mungkin memanipulasi atau apa gitu kan. Yang bahkan nggak mau nanda tangan ya. Syaratnya dia minjem ke orang tua gitu kan, dan itu kan dihitung sebagai waris. Tapi kemudian ternyata semua juga minjem ya. Tapi karena banyak pinjemannya dan ada nama kemana itu? Deposito atau apa namanya? Ya, itu tidak akan cair kecuali ahli waris semua tanda tangan. Lalu anak ini, saya nggak mau tanda tangan kecuali hutang saya ke almarhum itu dipangkas sedikit gitu ya. Ya nggak dibayar semua kan. Akhirnya yang lain kan bingung. Kalau nggak diiyakan, ini nggak akan cair karena nilainya besar. Kalau diiyakan, ya nggak tahu di hatinya ya apa ikhlas atau enggak gitu kan. Tapi dari cerita itu, walaupun dia dapat banyak ditambah hutang lah ya. Dia dapat banyak miliaran dan sebagainya, tapi ternyata habis. Dalam waktu 2,5 tahun habis. Itu artinya tidak berkah. Ya, tidak berkah. Karena dalam hadis itu jelas, kullu lahmin nabata'an haramin, setiap daging, darah ya yang ada dalam tubuh kita tumbuh karena dari harta yang haram, makan, minum, pakaian semuanya haram. Fannaru aula wa ahaqubih, maka api neraka lah yang berhak membakarnya. Itu di akhirat. Di dunia tadi nggak berkah, banyak harta tapi habis saja udah.
dan habisnya nggak jelas, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mohon maaf, berkah itu walaupun sedikit ternyata cukup. Itu berkah itu ya. Dan tidak hanya cukup, bermanfaat dan punya nilai pahala. Itu berkah itu. Bermanfaat, ternyata cukup dan memiliki nilai pahala. Tapi kalau banyak tidak berkah, pahalanya nggak ada. Udah asal usulnya juga haram karena nipu atau berbohong dan sebagainya. Ya sudah, habis saja. Ya, jadi di dunia dia rugi, habis. Di akhirat ya tinggal menunggu saja sidang di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Sedangkan kata wasiat yang sering digunakan orang Indonesia pada umumnya merupakan makna yang lebih luas. Tidak hanya berkaitan dengan harta benda, melainkan semua yang berkaitan dengan pesan seseorang sebelum meninggal. Wasiat adalah menghibahkan harta dari seseorang kepada orang lain sesudah meninggalnya si pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata lafaz atau tidak. Wasiat bisa diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seorang selain ahli waris. Ini yang kemarin saya ceritakan, yang isinya 8 itu Pak. Pokoknya Bapak ingin sepeninggal Bapak itu harta Bapak dibagikan secara Islam gitu kan. Tapi ternyata yang anak perempuan kan nggak mau itu ya. Saya juga nggak tahu apa, yang jelas saya cuma ngitung-ngitung aja gitu ya. Ujungnya terserah lah gitu. Ada pertanyaan begini kemarin itu. Bagaimana kalau umat Islam atau kita tidak membagi waris sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Gitu ya. Apakah masuk kategori wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun? Satu lagi apa? Faulaika apa satu lagi ya? Kafirun ya? Al-Maidah itu. Ya, itu kan ada 3 itu. Apakah seperti itu atau tidak? Yang jelas Bapak Ibu, tidak semata-mata Allah menurunkan ayat dan perintah kecuali sebetulnya untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita sengaja tahu, sengaja kemudian tidak melakukan itu, ya bisa berdosa. Ya, makanya Bapak Ibu kita semaksimal mungkin kita mengamalkan apa yang memang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, atau mengamalkan juga apa yang dianjurkan, yang itu adalah hukumnya sunnah ya. Lalu bagaimana kemudian kalau tidak dilakukan, apakah berdosa atau tidak? Ya jelas memang berdosa kalau betul-betul disengaja gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu, dalam hal waris ini kan ada beberapa ya, ada hukum Islam tradisional yang kemarin saya bilang tidak. Dulu hukum Islam tradisional dulu itu tidak ada yang namanya gonogini. Satu ya, melanjutkan yang kemarin itu. Jadi bagaimana? Ya karena tidak ada gonogini, ya kemudian paling nanti dipisah ya, mana harta bawaan istri sebelum menikah, mana harta bawaan suami sebelum menikah itu. Walaupun ada yang mengatakan itu semua jadi milik suami. Wah, ini jadi tertindas istri itu akhirnya gitu ya. Makanya muncullah ulama kita di Indonesia ini tahun 90-an membuat sebuah kriteria hukum berlandaskan Al-Quran dan hadis juga, dan mencoba mendekati terhadap keadilan apa yang disebut dengan HKI. HKI itu hukum kompilasi Islam, tapi sampai saat ini belum diperbaharui lagi gitu ya. Dan dalam konvensional ada yang kemudian disebut dengan gonogini, artinya dibagi 2. Jadi hartanya dibagi 2. Kalau ketika dibagi 2 itu nanti begini, suami dapat 50, berarti kan nanti yang 50 itu adalah yang dibagikan sebagai waris. Makanya Bapak Ibu, harta milik istri atau milik suami yang berasal diperoleh sebelum menikah itu juga harus jelas. Apa misalnya rumah atau apa gitu ya, yang kemudian tidak dianggap sebagai harta bersama. Dan ini sangat pelik ya, karena sifatnya administratif. Bapak Ibu mohon maaf ya, dulu waktu saya studi ada kasusnya begini. Kalau di Mesir itu kan atas nama rumah itu kalau ada orang asing menikah itu semuanya harus nama Mesir itu ya, ya istri warga negara di situ.
ya. Itu semuanya atas nama istri. Rumahnya, suaminya orang Indonesia. Nah, kemudian setelah dia tua dan bagaimana gitu ya, akhirnya si istrinya gugat cerai. Ketika gugat cerai, ini suaminya yang orang Indonesia itu luntang-lantung, Pak. Aduh, kasihan itu ya. Kebetulan ketika itu yang jadi presiden Gus Dur. Rupanya si laki-laki ini temannya Gus Dur. Dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang, udah pulang saja. Dan celakanya anak-anaknya kurang hormat juga. Itu naudzubillah ya, sampai segitunya ya. Karena bagaimanapun yang namanya, mungkin kalau istri ya mantan istri, mantan suami. Kalau namanya anak kan nggak ada, Pak, mantan anak. Apa namanya, kewajiban menghormati dan sebagainya berlaku terus begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dalil mengenai wasiat ya. Surah Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maksud kewajiban wasiat ini, kewajiban di sini bukan berarti jadi fardu, tidak juga gitu ya. Ya, artinya kalau dia pun tidak berwasiat ya nggak apa-apa. Artinya berarti semuanya jadi jadi warisan, jadi tirkah gitu ya. Dan kalimatnya kutiba. Tidak semua kutiba kemudian maknanya wajib gitu ya. Tidak semua fi'il amar maknanya wajib. Ada juga yang kemudian sunnah karena dalil-dalil yang lain. Kemudian hadis innallaha ata kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Nah, ini yang maksud saya, Pak. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. La tajuzu liwarisin wasiyah. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Nah, ini ada klausul ya. Hadis ini ada klausul gitu ya. Ketetapan dalam surah Al-Baqarah ayat 180 menjadi sunnah sesudah turunnya ayat tentang pembagian waris. Maka ayat tentang kewajiban berwasiat menjadi mansuh. Mansuh itu dihapus, Pak. Di samping ada ayat yang menasah, menghapus tentang wasiat, juga ada hadis Nabi yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ayat waris dan hadis Nabi telah menjadi mansuh bagi surah Al-Baqarah ayat 180, dan apabila ada dua dalil yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka dalil yang akhir yang menasah dalil awal. Nah, okay. Bapak Ibu, saya kasih contoh, mohon maaf ini sedikit agak lama ya, minta waktunya. Bapak Ibu sebagai contoh ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya itu awalnya masa iddahnya itu mataan ilal hauli ghaira ikhraj. Ayat berapa Ustaz? 240 ya. Itu 1 tahun tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias. Berat, Bu? Berat, ya. Tapi ayatnya ada bunyi, tapi hukumnya nggak berlaku. Ayatnya ada bunyi tapi hukumnya nggak berlaku karena dia mansuh oleh ayat 234 walladzina yutawaffawna minkum arba'ata asyhuri wa asyra. Nah, ini nasih ayat yang menghapusnya ayat ini. Jadi yang berlaku itu 4 bulan 10 hari. Maka ada ketentuan bagi para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari gitu ya. Atau ada ayat lagi misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak itu masa iddahnya adalah 3 kali suci. Ya, 3 kali suci itu ayat umum. Tapi kemudian dalam surah yang lain wa ulatul ahmali, perempuan yang hamil, nah kebetulan statusnya itu dia dicerai, ditalak gitu kan, maka masa iddahnya itu ayyadhna hamlahunna, sampai dia melahirkan. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang umum, ada yang khusus, ada yang global, ada yang dirinci, ada yang mutlak, ada muqayyad dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Nah, Bapak Ibu sedikit ya. Ini ya. Nah, ini ahli waris dari laki-laki ada 15, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Cucu punya anak apa namanya? Buyut. Ya. Bapak, kakek,
terus ke atas saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak kalau ada, seibu, anak laki-laki saudara laki sekandung atau sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman suami. Wah, liur Pak. Ya, harus modelnya model pohon kan ya. Jika ahli waris tersebut semuanya ada dari 15 itu, maka yang mendapat warisan itu dari mereka hanya 3 saja. 1 anak laki-laki, suami dan bapak gitu ya. Nah, dari perempuan ini hanya 10. Jadi semuanya 25. Anak perempuan punya anak ya, cucu perempuan ya, dari anak laki-laki dan terus ke bawah, ibu, nenek dari ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri yang memberikan hamba sahaya. Nah, jika semuanya ada, nah ini ya, jika yang 25 ada, 15 dari garis laki-laki, 10 dari garis perempuan, maka yang berhak hanya 5 saja, istri atau suami kan gitu ya. Nanti tergantung yang wafatnya siapa, istri atau suami. 2 anak perempuan. Oh, ini mohon maaf, ini yang perempuan ya, saya keliru. Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan. Nah, maksudnya ini, maksud saya. Nah, ini kalau ada semua, suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan gitu. Nah, ini daul furud ya. Bapak Ibu, Al-Quran jarang-jarang menuliskan secara detail Pak. Jarang Al-Quran itu. Biasanya umum saja. Kecuali misalnya yang tidur di Ashabul Kahfi itu disebutkan dalam Al-Quran 309 tahun jelas. Rukun wudhu disebutkan 4. Niat ambil dari hadis, tartib diambil dari Al-Quran berurutan. Tidak boleh wudhu kaki dulu, bisa di random, nggak boleh. harus tertib berurutan. Nah, termasuk faraid. Faraid ini detail sekali. Ada setengah ya, seperti suami kalau dia nggak punya anak nggak punya anak, istrinya, kemudian dia dapat setengah. Yang dapat setengah lagi siapa? Anak perempuan sendirian yang celing, itu setengah juga. 1/4 ya, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, ini rinciannya. Yang dapat setengah ya, anak perempuan tunggal, suami ya 1/4 itu istri ya, kalau suaminya tidak mempunyai anak. Kemudian istri 1/8 kalau ada anak. 2/3 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang cucu perempuan atau lebih, dan seterusnya. 2 orang saudara perempuan atau lebih, dan seterusnya. Kemudian 1/3 ibu apabila anak yang meninggal tidak memiliki anak, tapi kalau punya anak 1/6. Bapak apabila anaknya meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya. Dan ada istilah asobah ya. Asobah itu sisa. Nah, sisa itu ya tergantung memilikan gitu ya. Asobah, anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak saudara laki-laki sekandung, dan terus ke bawah. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin filenya bisa ya Pak Haji ya, nanti ada filenya ini. Nah, di dalam istilah ilmu faraid, asobah yang tersebut di atas dinamakan asobah bin nafsi, karena mereka langsung menjadi asobah tanpa disebabkan oleh orang lain. Apabila asobah semuanya ada, maka tidak semua mereka mendapatkan bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang atau asobah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi ada urutannya begitu. Jadi penentunya diatur menurut nomor urut yang tersebut di atas. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, nah ini ahli warisnya itu hanya anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua hartanya, habis semua Pak. Dengan ketentuan 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan gitu ya. Cara pembagiannya ialah udah barusan. Nah, perempuan juga ada yang menjadi asobah dengan ketentuan anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah dengan ketentuan bahwa untuk laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat perempuan, dan seterusnya. Habis liur Pak ya. Saya kira langsung aja deh. Nah, ada hijab, ada istilah, ini istilah saja. Hijab itu dinding yang menjadi halangan sampai kepada suatu. Artinya saudara laki-laki dia itu nggak dapat, dia kan ahli waris juga,
tapi nggak dapat terhijab. Kenapa? Karena ada anak. Ya, semuanya ada. Jadi dia terhalang gitu kan. Kecuali kalau anak-anaknya nggak ada gitu kan, ayahnya juga nggak ada, itu saudara dapat. Nah, saya punya di mana di Derwati itu, mohon maaf Bapak Ibu sedikit ya. Ini kakak adik nggak menikah, kaya Pak. Ya, umurnya mungkin sekarang udah berapa ya? 60. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Tapi dua-duanya nggak menikah Pak. Hartanya banyak. Berarti kan istri nggak punya, suami nggak punya kan gitu ya. Nah, ayah ibunya sudah wafat. Lalu kemana ahli warisnya? Nah, ahli warisnya itu ke saudaranya. Kalau saudaranya ada, masih hidup. Kalau saudaranya semuanya wafat, berarti ke siapa? Ke anak-anak saudaranya. Nah, gitu Pak. Itu mah milik weh, gitu kan? Ya milik Pak, tapi nggak tahu juga. Jangan-jangan cucunya mati duluan kan gitu. Iya, jadi waris mah nggak boleh diarep-arep kan gitu. Baik Bapak Ibu, saya punya tips begini ya. Saya itu kalau nanti kan biasa suka THR ya, THR Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita THR ke anak kan ngasih tuh. Tentu yang besar kebutuhannya beda dengan yang kecil Pak ya. Nah, saya ada begini modelnya itu. Setelah dibagi misalnya si AA 700.000, yang kedua 500.000, yang terakhir karena anak SD udah 300 gitu kan. Nah, saya bikin begini, saya bikin amplop Pak, diundi. Diundi itu ada 50.000, 100.000, 200.000 gitu ya. Lalu tujuannya apa? Saya ingin anak ini menerima takdir, gitu kan? Karena dia tidak tahu ketika dia buka ternyata dapat 50.000, adiknya yang SD dapat 300.000. Nah ini yang besar kan harus nerima dia, harus nerima. Ini rezeki saya. Ya, saya bilang sok milih amplop numana. Kadang-kadang pakai ini Pak, kayak di gitu apa namanya? Ya dikocok gitu kan, terus dikeluarkan. Tapi saya bilang dulu, kalian harus bisa menerima, nggak boleh sirik ya. Yang dapat kecil nggak boleh sirik ke yang besar, kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang kakaknya dapat besar, dia ngasih ini nih dari kakak, kasih lagi gitu kan. Nah itu salah satu cara kita mendidik supaya anak itu menerima takdir, kira-kira menerima pilihan dia. Ayo baca doa dulu gitu kan. Ini amplopnya ada beberapa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena kewajiban kita adalah ya mendidik anak-anak itu kan amanah gitu ya. Nah, bagaimana caranya, metode tentu lebih banyak. Yang jelas ya kita harus memberikan yang terbaik. Nah, hijab ada dua, ada hijab nukson, ada hijab hirman. Tapi ini kayak saya kira apa namanya harus khusus ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu, nah ini asal masalah ya. Asal masalah itu yang kemarin saya bilang, kenapa jadi 24, 12 dan sebagainya gitu kan. Nah, dalam ilmu faraid itu ada istilah KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan gitu ya. Tapi asal masalah, ada masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 yang bisa dibagi. Karena kalau nggak bisa dibagi ya sulit. Tapi nanti bisa jadi ada sisa. Nah, ada aul dan rod. Aul adalah menambah banyak bagian-bagian disebabkan kurang pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah semuanya berlebih dari asal masalah. Menurut ahli faraid, masalah yang terdapat di aul itu adalah 6, 12 dan 24 gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang, sebetulnya ada ya, saya di kasus itu, kalau misalnya 6 ternyata kurang, nah ditujuhkan, didelapankan, ditambah, nanti dibagi gitu ya. Nah, 24 bisa menjadi 27 dan seterusnya. Nah, selain aul ada rod. Rod artinya mengembalikan harta sisa. Kalau aul tadi kan kekurangan, ya. Ini kekurangan, maka harus ditambah. Kalau rod itu berlebihan. Ketika dibagi-bagi ternyata hartanya sisa. Harta sisa ini kemanakan? Nah, ini ada istilah rod. Jadi apabila harta warisan itu setelah dibagikan ternyata masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau lebih berhak menerimanya. Nah, ini ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan dan seterusnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan saya terakhir mungkin izin ya Bapak Ibu. Pertama apa namanya? Saya tadi udah bagi ya. Nanti udah bagi kita Pondok Modern Ilmu Al-Qur'an Pesantren Tahfidz sudah menerima pendaftaran dari Januari sampai nanti 6 Juli. Barangkali Bapak Ibu yang masih punya anak kecil ya, kalau enggak bikin aja lagi gitu.
atau cucu atau tetangga atau siapapun ya, silahkan main dulu lah, cocok nggak cocok kan biar nanti gitu ya, silaturahmi silahkan ya. Kontak saya ya 081320221621. Bapak Ibu di situ ada gitu ya. Dan mungkin Bapak DKM Pak Haji kalau kali-kali jamaah mau pengajian alam mangga gitu ya. Ya, kita juga punya gazebo, ada aula kecil, ada kolam kalau bapak-bapak suka mancing. Kalau bawa anak-anak, bawa cucu, bisa renang juga, bisa lihat alam lah kira-kira begitu. Mangga di Antos, cuman konfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Kita fokusnya di Al-Quran Pak Ibu, tapi tidak hanya menghafal, karena kita belajar ilmu bahasa, ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Makanya namanya Pondok Ilmu Al-Quran ya, ilmu Al-Quran. Modernnya ya ada beberapa hal yang saya terapkan. Jadi saya ingin anak-anak itu pesantren itu menyenangkan, kira-kira begitu ya. Tidak ada istilah budu gitu ya, bully kayak begitu. Walaupun ternyata tidak mudah gitu ya, harus bimbingan ekstra dan sebagainya. Jadi dan di kamar-kamar dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, ini ikhtiar saja Bapak Ibu, saya mengajak. Barangkali Bapak Ibu mau berwakaf ya, di situ ada itunya. Alhamdulillah kemarin ketika Ahad kemarin ya, kita haflah tilawah dan bersyukur karena ada bangunan baru putih itu, kita sebutnya itu Al-Mabna Al-Abyad, White House itu ya. Dan itu donatur dari yang punya toko kacamata, padahal dia cuma satu di ABC, Queen ya. Itu jadi dulu ketika COVID anaknya meninggal, besoknya ibunya meninggal 2 hari berturut-turut. Mungkin apa ya? Tadi gom tadi Pak, apa namanya liar gitu kan? Wah masalah itu ya. Tapi kemudian luar biasa, beliau itu kemudian mewakafkan itu. Saya bilang silahkan, kalau saya ingin bangun di sini silahkan. Tipenya, apanya, modelnya saya serahkan kepada beliau gitu ya. Yang penting bagi saya bangunannya kuat aja lah. Ya kuat, indah, estetik, bisa digunakan. Dan kita belum punya masjid sebetulnya. Jadi masjid baru ada sih, baru pondasi, karena itu masjid terlalu besar ya, 29 ke 23 karena wakaf dari orang tua. Jadi walaupun sudah ditanam berapa ratus juta ya, karena gede gitu ya, masih ini. Jadi kita sholat masih di musola, sekarang di Al-Mabna Al-Abyad itu, gedung putih itu. Kemudian nah saya jual kamar juga, maksudnya investasi. Kebetulan ada 4 kamar ya. Ada yang harganya 57 juta, 48 juta, ada yang 110 juta, dan ada yang kecil 18 juta. Dan itu saya dulu ikhtiar ketika membangun kan Bapak Ibu 2019 2020 ya, pas 2020 Covid ya. Saya itu kan begini Bapak Ibu, nama saya dosen ya, PNS. Di Uninus tidak ada, di UIN tidak ada. Jadi mudab-dabun Pak, mau cari meneruskan karir ke guru besar itu seolah-olah rada hese gitu kan. Akhirnya saya banting setir, udahlah ngapain ngudag-ngudag gelar hese, kira-kira gitu ya, karena urusan administrasi itu ya. Saya udah konsul ke Kementerian Pendidikan, udah Pak harus pindah dari Dikti dari Kemenag ke Kemendikbud. Wah ini bukan solusi. Akhirnya udahlah saya bikin pondok aja, pondok 2 khusus Al-Quran. Saya jual rumah 400 juta, saya jual mobilio, karena untuk membangun itu hanya untuk 3 lokal. Kata ayah saya, ini gimana bisa bangun gitu kan? Saya bilang ya bismillah aja lah, tawakal. Ternyata Allah mengganti mobilio saya dengan Terios baru kan gitu ya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah gedung Putri itu sudah 2 lantai 10 kamar. Gedung Putra memang baru 1 lantai, baru ada gedungnya. Itu yang akan saya tingkatkan sekarang Bapak Ibu. Tinggal ditingkatkan. Kemudian ada gedung B, dan itu pun saya tidak merencanakan, semuanya perencanaan Allah. Saya tahu bahwa ketika membangun itu ya udah ngageleyeng lah gitu ya, nggak usah jadi pikiran. Kalau tidak ada ya sudah istirahat, kalau ada lanjut, karena itu bukan rezeki kita, rezeki tukang bangunan, kira-kira begitu. Tapi sempat juga saya salah Pak. Saya salahnya gimana? Begitu uang habis tinggal seminggu, padahal ada seminggu lagi kan, kepikiran, sampai sakit saya. Sakit nggak bisa bangun Pak. Iya,
kepikiran gimana membangun. Nah, itu kekeliruan. Ternyata walaupun kita punya ilmu, dalam saat tertentu kita butuh nasihat orang. Ya, artinya apa? Pikiran itu penyakit yang lebih berbahaya daripada fisik. Maka kalau kita punya masalah, jangan terlalu dipikirkan. Nih Bapak Ibu coba aja, nanti ada gelas ya, gelas ada airnya. Pegang gelas itu 1 jam kuat nggak? 1 jam? Hah? Pegel ya? Apalagi seharian. Udah. Kita ke masing-masing kita punya masalah, Pak. Masalah nggak boleh didiamkan, Pak. Semakin lama masalah didiamkan, itu payah ke sini, Pak. Penyakit itu. Artinya masalah harus segera diselesaikan. Sama dengan itu, gitu kan? Jangan terlalu lama-lama kita megang gelasnya. Segera minum atau kasihin kepada orang lain atau tuangkan. Nah, artinya ini positifnya Bapak Ibu, kalau kita punya masalah harus segera diselesaikan. Nah, selain itu barangkali Bapak Ibu, nah saya kan belum punya mobil operasional ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil 5, 6 gitu ya, atau ambulan, mangga lah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk slide sebetulnya saya sudah bikin ya. Kemarin juga terima kasih Pak ya. Kemarin saya lupa ya dikoreksi ini. Yang 3601 ya. Harusnya 361 kan dibulatkan. Saya sudah perbaiki. Nah, ini keliru gitu ya. Ininya sudah Pak. Tinggal nanti Pak Haji mungkin bisa di-share ya. Beberapa kasus. Saya bikin sampai 20 berapa ini ya? 23 kasus. Ini pun belum selesai karena mungkin ratusan kasus. Nah, Bapak Ibu sudah mendownload ini belum? Yang hitung waris. Nanti lain waktu ya. Kita ini lagi. Artinya sudah ada aplikasinya, tenang aja Bapak Ibu. Yang penting kita tahu siapa ahli warisnya gitu aja. Adapun nanti menghitungnya ya jangan satu, kita aplikasi lain, kemudian kita hitung sendiri gitu kan. Beberapa kali kayak Bapak Ibu ke dokter lah. Ke dokter ini hese, nah obatnya kieu, datang lagi ke dokter yang lain, kira-kira gitulah. Nanti pasti ketemu yang cocok gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kita tidak bisa percaya dengan satu aplikasi, beberapa aplikasi dan kita hitung secara manual. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada yang mau konsultasi silahkan. Dan kalau tidak salah Jumat ini juga saya tugas di sini ya, Jumat depan. Kalau ada yang konsultasi silahkan. Nah, Bapak Ibu, dari hati saya mohon maaf Bapak Ibu ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan jasmani rohani dan Allah anugerahkan rezeki yang banyak supaya kita bisa membahagiakan keluarga kita terlebih dahulu, tetangga, kemudian juga sesama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar hakikatnya dari Allah, salah dah kehidupan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa langsung sholat duha ya.